Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untaian Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Terima kasih telah hadir pada acara Legal Expo ini, yang diselenggarakan oleh alumni Fakultas Hukum Angkatan Universitas Indonesia Angkatan 1991 yang berkolaborasi dengan Irma Devita Learning Center dan merupakan bagian dari program Together for Good bersama untuk kebajikan dari FHUI 91 dalam rangka menuju reuni Mutiara 19 FHUI 91. Terdapat 139 sesi, seperti yang dijelaskan tadi ada 139 sesi yang terdiri dari 48 kelas webinar, 39 kelas meet and greet, dan 52 sesi podcast yang semuanya dibawakan oleh narasumber dari alumni FHUI 91. Selain itu, acara Legal Expo ini juga melakukan peluncuran buku Antologi Untaian Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor yang ditulis oleh 24 alumni FHUI 91 serta memfasilitasi forum informasi beasiswa yang tentu saja berguna bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan beasiswa baik dalam dan di luar negeri. Melalui Legal Expo ini, para peserta juga dapat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program mentoring dan magang di perusahaan-perusahaan dan law firm ternama di mana ada alumni FHUI 91 yang bekerja atau bernaung di bawahnya. Demikian kami sampaikan, selamat menikmati dan selamat mengikuti. Boost your career, advance your study, and expand your network in the legal field and beyond. Terima kasih, mari kita ikuti untuk sesi hari ini. Sesi hari ini, sesi jam ini akan dibawakan oleh Ibu Irda Nuraprida Idris. Sorry, saya biasanya manggil Irda aja, jadi agak kagok juga kalau nama lengkap. Dia merupakan salah seorang praktisi dan juga seorang akademisi. Jadi dia mengerti sekali mengenai hukum perbankan, termasuk juga yang spesifikasi dia adalah hukum perbankan syariah. Dan dia juga akademisi karena mengajar di beberapa universitas yang berkaitan dengan hukum syariah ini. Untuk tidak berlama-lama, kami berikan kesempatan dan waktu kepada Ibu Irda untuk sharing ilmunya, sharing knowledge yang pernah berkaitan dengan perbankan syariah. Untuk rekan-rekan mahasiswa, perlu saya ingatkan, ini merupakan
ilmu mahal, saya bilang. Kenapa? Tidak Anda akan dapatkan di bangku sekolah, di bangku kuliah. Karena ini merupakan kristalisasi dari pengalaman, dari studi, dari Ibu Irda sendiri. Terima kasih Bu Irda, silakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini saya hadir di sini di siang hari ini mungkin secara langsung saja ya, karena untuk mempersingkat waktu dengan berjalannya waktu. Ya, alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk membawakan mengenai legal perbankan pada praktik perbankan syariah. Ini kita agak santai aja mungkin ya, dan hal-hal yang mungkin ringan-ringan saja di awal, istilahnya pengantar. Saya rasa juga yang hadir hari ini juga bukan semua mahasiswa yang notabene masih fresh graduate dari bangku sekolah. Saya rasa juga ada mahasiswa yang mungkin juga sambilan di prakteknya, dan mungkin juga ada yang hari ini hadir dari praktisi-praktisi perbankannya. Ya, ini saya terus terang saja saya kemukakan sebagai pengantar berdasarkan apa yang pengalaman di saya pada saat saya di legal perbankan syariah. Gitu. Terus terang saja di awal pertama saya bekerja di legal perbankan syariah itu saya merasa kaya. Sorry ya, bukan merasa kaya di bidang financial gitu, bukan. Financing gitu bukan. Tapi saya merasa saya ini sebagai sarjana hukum yang mengerti aturan hukum positif. Ketika terjun kepada saya ke perbankan syariah, saya berarti harus paham hukum ekonomi syariah. Nah, disitulah ini terus terang menjadi tantangan bagi saya. Jadi sebenarnya legal perbankan di perbankan syariah, di situ posisi kita tetap kita menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan hukum positif, gitu. Dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Kan legal itu sendiri pada dasarnya sebenarnya kan terbagi tugasnya mungkin pada ini ya, utamanya ya sebagai legal perusahaan, dan kedua legal kredit yang mengurus operasional. Jadi ada legal yang di non operasional, ada yang di operasional. Kalau di non operasional tentunya berhubungan dengan kebijakan-kebijakan gitu. Dan kalau yang di operasional biasanya dia berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan kredit. Seperti halnya kemarin di materinya Pak Indra. Nah, ini kan itu mengurusi hal yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian. Dan pada dasarnya memang legal itu mengurusi hal-hal yang hubungannya dengan perikatan-perikatan gitu ya. Jadi perikatan-perikatan yang kita hadapi di sana itu bukan saja perikatan-perikatan yang konvensional mungkin dikatakan sebagai itu. Perikatan-perikatan yang berlaku sebagai hukum positif bukan. Tapi juga perikatan-perikatan yang berhubungan dengan perikatan-perikatan yang ada secara syariah. Ini secara pengalaman aja dalam kasus yang terjadi terus terang ya. Pada saat kita melakukan suatu perjanjian ataupun mungkin kita berhadapan dengan nasabah yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan, kalau di istilah di perbankan syariah kan namanya pembiayaan, kalau di konvensional adalah perjanjian kredit gitu. Nah, ini jika ada pembiayaan atau hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian yang akan dibiayai nanti, jika tidak syariah gitu. Nah, itu biasanya akan berbenturan. Secara hukum positif mungkin masih bisa diperkenankan, tetapi secara hukum syariah tidak bisa. Itu sangat sulit. Contohnya aja gini. Ada nasabah mengajukan pembiayaan kepada perbankan syariah. Dia misalnya kegiatan nasabah ini adalah swimming pool. Gitu kan? Paham kan swimming pool tuh? Nah, secara syariah ini pasti dibahas. Bukan saja swimming pool, salon. Nah, itu akan dibahas. Karena pro dan kontra di sini ada.
kalau misalnya secara syariah kan artinya bisa berjalan atau bisa diberikan pembiayaan itu kepada nasabah jika memang mau menerapkan prinsip syariah. Nah, syarat-syaratnya apa? Di sini pun diperdebatkan. Waktu awal-awal pertama itu sampai melibatkan pihak DSN gitu kan, Dewan Syariah Nasional kita. Nah, itu tadinya bisa saja itu tidak bisa diberikan gitu kan. Cuma akhirnya dari unit bisnis itu kan merembukan bagaimana kalau misalnya nasabah ini tetap bisa kita berikan pembiayaan gitu ya, tapi dengan prinsip dia bisa menjalankan musim syariah mungkin indoor gitu kan, tapi ini memang sulit dijalankan. Tapi yang kita bisa lihat adalah selain misalnya tadi swimming pool yang memang belum bisa berjalan sebagaimana mestinya ya, misalnya dibuat dengan ketentuan syarat-syarat syariah, salon kan sekarang juga sudah ada tuh salon-salon muslimah itu sudah berjalan. Jadi di kita itu akan kita pantau selama pembiayaan berlangsung, apakah dia bisa menjalankan syarat-syarat yang kita berikan gitu kan. Nah, juga seperti halnya sekarang kan sudah ada hotel yang berprinsip syariah. Nah, terkait dengan hotel pun juga itu pro dan kontra. Karena pada saat itu pro kontranya apa? Gimana nih kita mau memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah yang bergerak di bidang usahanya perhotelan? Secara hukum positif itu tidak melanggar, tidak ada hal yang melanggar. Dan secara legalitas pun dia memenuhi semua. Tapi secara syariah itu benar-benar kita godok. Nah, bisa nggak hotel ini tetap kita biayain, tapi tetap bisa memegang prinsip syariah, misalnya yang datang ke hotel itu adalah memang orang yang berpasangan suami istri, dengan syarat harus membawa ke nikah ya gitu. Nah, ini harus diterapkan, dan ini juga selama pembiayaan itu berlangsung dari bank. Nah, itu kita pantau. Jadi tadi yang saya katakan bahwa ketika saya bekerja sebagai legal, selain juga memahami hukum positif, kita juga harus memahami hukum syariah. Nah, secara hukum positif tidak melanggar, seharusnya bisa jalan, tapi secara kalau hukum syariah itu nggak bisa, ya nggak susah gitu. Nah, cuma ya itu bagaimana titik temu semua tersebut bisa berjalan harus dirembukan secara baik-baik gitu. Jadi istilahnya menarik garis merah. Nah, ini dari segi ini ya, antara hukum positif dan hukum syariahnya. Nah, contoh-contoh lain kenapa dengan ada hal yang berhubungan dengan hukum perbankan atau legal banking, kenapa legal itu sangat dibutuhkan di perbankan ini. Kita nggak usah jauh-jauh, kita melihat praktek pertama kali saat nasabah datang. Nah, kalau di situ sebenarnya secara simpel, ya, pertanyaan ini apalagi untuk adik-adik mahasiswa nih yang memang mungkin nanti mau berkecimpung sebagai legal, itu akan melihat ya, ketika nasabah datang ke perbankan, apakah di situ sudah berbicara mengenai hukum? Di situ aja kita lihat. Pada saat nasabah, katakanlah calon nasabah, dia belum sebagai nasabah. Ingat ya, nasabah itu ada berapa? Kalau di dalam peraturan nasabah itu ada 3. Kalau misalnya ada 2 bilang ada nasabah penabung, ada nasabah peminjam. Nah, satu lagi adalah apa tuh? Yang bukan nasabah tapi nasabah. Nah, ini bisa jadi PR nih. Oke, gini aja. Jadi berarti tadi pada saat ketika calon nasabah atau katakanlah nasabah datang ke perbankan, pada saat itu apakah sudah terjadi atau sudah berbicara ada hukum di situ? Tentu sudah ada. Pada saat customer menemui nasabah, ya kan, tentu akan ditanyakan,
identitas. Nah, kalau sudah berbicara mengenai identitas, pastinya di situ berbicara mengenai hukum. Nah, di situ aja kita sudah bisa melihat bahwa hukum sudah berbicara pada saat awal pertama terjadi ya suatu praktek perbankan sehari-hari di situ. Jadi sangat diperlukan gitu. Nah, apa konsekuensinya dan kenapa identitas tersebut diperlukan? Kan kita akan mengetahui itu nasabah perorangan kah nantinya? Apakah nasabah non perorangan kah gitu kan? Nah, di situ kan kita jadi paham gitu. Nah, ini mungkin nih dasar ini sebagai hal yang dasar banget gitu ya. Nah, terkait dengan materi tadi, kalau tadi saya katakan ada legal perusahaan atau legal, yang kedua adalah legal kredit, pembiayaan secara operasional. Nah, kalau legal perusahaan itu terus terang berhubungan dengan kebijakan gitu. Dan kemudian kalau yang operasional itu berhubungan dengan yang legal kredit, pembiayaan. Nah, kita bisa melihat di sini fungsi legal banking yang tadi juga dihubungkan dengan apa yang saya sampaikan, ya. Pada umumnya keberadaan legal ditekankan pada kebutuhan perusahaan, ya, atau bank itu sendiri. Yang kebanyakan legal ditempatkan pada posisi fungsional, yaitu memiliki kedudukan sebagai staf ahli direksi di bidang hukum, atau penasehat direksi, atau sebagai corporate legal. Nah, ini sebagai contoh aja, ketika saya pada saat di sebagai legal, ketika ada masalah, mungkin dulu ada kata-kata begini, legal itu seperti wasit, penjaga, gitu kan. Wah, itu hal yang sangat mengecilkan kayaknya gitu. Tapi kalau kita lihat lagi secara operasional, ketika ada masalah, pasti pertama kali yang dipanggil, yang ditanyakan adalah legal. Ini kenapa harus terjadi dan kenapa harus begini dan bagaimana solusinya? Itu yang harus bisa dipegang ya nanti kalau misalnya nih para mahasiswa atau mungkin yang mau terjun. Jadi kan memang itu legal itu harus punya ini ya, power. Contohnya gini, waktu itu saya menghadapi ya ketika di cabang ada masalah, sampai dipanggil ke kepolisian. Pertama kali ada surat kepolisian datang kepada bank, itu yang akan ditanyakan adalah legal. Nggak usah jauh-jauh lah, misalnya ada surat dari BI atau dari OJK. Waktu itu dari BI pun berhubungan dengan kerahasiaan bank. Ini kasus-kasus kerahasiaan bank ini banyak loh yang terjadi contohnya. Ini sebenarnya kalau ngebahas mengenai kasus-kasus perbankan ini Pak Indra banyak nih. Pak Indra kan tadi Pak Indra bilang banyak mau membahas kasus ini ya bank ya. Ini saya cuma contoh-contoh ini aja ya hal-hal yang nggak rumit-rumit lah. Itu tadi kerahasiaan bank. Ini ada satu kasus seorang istri datang ke bank gitu. Dia mau menanyakan rekening suaminya. Boleh nggak? Kita ada undang-undang kerahasiaan, kita ada undang-undang perbankan ya. Ada ketentuan mengatur mengenai rahasia bank. Bukan rahasia abang ya. Ini kalau jangan salah-salah nih, ini yang mahasiswa yang single-single, yang masih gadis-gadis, jangan mau ya kena ini rahasia abang. Oke, kembali lagi kepada rahasia bank. Rahasia bank itu kan tadi istri datang ke bank, terus ingin tahu nih rekening si suaminya. Kenapa alasannya? Kenapa istrinya ini? Pada saat dia katanya mau karena ada perselisihan keluarga gitu kan, ada perselisihan di antara mereka dan mereka ternyata akan menggugat cerai. Gitu. Nah, istrinya kan ingin tahu nih, tentu kan ini berhubungan dengan harta bersama, ya kan? Kalau berhubungan harta bersama, tentu kan si istrinya ingin tahu nih,
saya pengen tahu dong simpanan si apa namanya suami saya. Mohon maaf pada saat kita memang harusnya banyak memberikan edukasi kepada customer service waktu itu. Nah, pada saat itu customer service-nya mungkin dari segi hukum mungkin belum paham ya. Mungkin dan itu juga mungkin hal yang sepele kan cuma memberikan print out ya. Memberikan print out itu kan bukan hal yang salah. Dia kasih. Oke, sampai di rumah si istrinya pasti bertanya, oh rupanya kamu punya simpanan sebesar ini ya katanya gitu. Berarti saya harus mendapat bagian nanti pada ketika jadi itu masuknya apa, harta gono gini atau harta bersama. Nah itu kan ada hubungannya dengan ketentuan hukum perkawinan gitu kan. Nah terkait dengan itu si suami juga nanya, tahu dari mana? Saya datang ke bank, saya dikasih oleh kasirnya. Oleh customer service-nya. Nah, ketika itu pun si suami mengajukan tuntutan kepada bank. Sekarang yang dipertanyaannya adalah apakah tuntutannya pidana atau administratif? Kalau kita dapat 2 tuntutan terkait dengan pengaduan hal tersebut, kasus tersebut, tentu kenanya pidana. Itu sudah jelas diatur di dalam undang-undang perbankan. Nah, kasihan nih customer service yang memang nggak tahu. Tapi itu memang sanksinya. Nah, makanya ini kita harus memberikan banyak edukasi kepada teman-teman di perbankan itu yang memang mungkin nggak paham terkait dengan peraturan seperti ini. Nah, karena si customer service-nya kena sanksi pidana, kita pun juga secara administratif dapat teguran dari Bank Indonesia. Nah, itu. Jadi secara administratif dan itu juga diatur di dalam undang-undang perbankan. Bisa dicabut izin operasionalnya ya kan kalau memang hal itu ada keputusan seperti itu. Nah, inilah yang harus dipahami. Terus kemudian yang tadi saya bilang juga terkait dengan ada kasus di cabang. Yang pertama kali juga yaitu tadi pasti legal dan saya itu mendampingi. Dan itu terus terang saya sebagai legal adalah merupakan shock terapi buat saya. Apalagi saya perempuan loh, legal lagi. Harus mendampingi seorang branch manager. Kita harus punya mental yang kuat. Jadi tapi untuk teman-teman mahasiswa nih ya jangan nanti kalau pas begitu lulus ingin jadi legal di perbankan jangan dulu juga mundur, jangan takut gitu. Cuma ya itu lagi kita harus tahu landasannya. Kita diminta sama pihak kepolisian pada saat itu untuk menyerahkan dokumen. Nah, selayaknya kita pada saat ke kepolisian itu kan kita tidak bertindak atas nama pribadi, tapi kita bertindak atas nama institusi. Jadi kita hanya bisa mengkomunikasikan kepada pihak kepolisian bahwa kita belum bisa memberikan dokumen tersebut, gitu kan, terkait hal-hal ada ketentuan rahasia banknya, terus terkait dengan ada rahasia perusahaannya, gitu dan lain-lain. Nah itu kan harus juga dikomunikasikan antara kita legal kepada pihak institusi di mana tempat kita bekerja begitu. Nah, oke. Kemudian tadi, tugas legal banking. Ya, kalau kita melihat tugas legal banking itu kan mensupport dan mengelola dokumen, melakukan analisa yuridis, mereview legal kontrak perjanjian, mengelola administrasi, tampil dalam pembuatan opini legal, menguasai surat menyurat yang berhubungan dengan bahasa hukum, drafting and reviewer dalam pembuatan SOP. Nah, berhubungan dengan pihak eksternal yang terkait dengan hukum di luar nasabah ya misalnya, yaitu notaris, lawyer atau pengacara, polisi, pihak pengadilan dan lain-lain. Nah, terkait hal ini juga misalnya bank itu akan melakukan RUPS, merger dan lain-lain, pasti ini tindak lakunya adalah yang dipegang oleh legal tadi.
Jadi selain tadi saya bilang kan ada tugas-tugas ini ya, fungsi legal itu selain tadi di perusahaan juga dia sebagai operasional. Nah, ini jadi tugas legal banking yang sebenarnya. Mungkin next untuk ini. Nah, mensupport dan mengelola dokumen, melakukan pemeriksaan dokumen nasabah, melakukan pemeriksaan dokumen jaminan, mengecek dokumen perjanjian kredit atau pembiayaan, mensupport dalam melakukan pengikatan jaminan, melakukan penyimpanan legal dokumen. Nah, ini tugas-tugasnya si legal itu sendiri ya. Ini kan hal-hal yang mendasar. Nah, ini jadi dari melakukan pemeriksaan, kita harus tahu itu nasabahnya itu apa, perorangan atau non perorangan gitu kan, kayak itu. Jaminan juga begitu. Nah, makanya kenapa secara legal mungkin bisa di bagian ini ya, slide berikutnya. Bidang-bidang yang harus dikuasai oleh legal selain tadi saya sebutkan ada bidang hukum perkawinan. Sebentar. Yang di bawah ada slide. Ya, kita langsung ke bawah. Ya, materi hukum yang wajib dikuasai oleh legal banking. Jadi tadi kan selain hukum perbankan, hukum perorangan dan kekeluargaan, hukum kewarisan baik Islam maupun perdata, hukum kebendaan, hukum agraria, hukum fidusia, hukum. Nah, ini harus kita harus kuasai. Contohnya tadi kita kan sudah berhubungan dengan ketentuan hukum perbankan. Itu sudah dapat. Kemudian kasus tadi terkait dengan hukum keluarga, hukum hukum keluarga atau hukum perkawinan. Nah, terkait dengan hukum jaminan, ini kan kita juga sebagai legal harus menguasai karena terkait dengan bagaimana jaminan itu dikuasai secara HT gitu kan, hubungannya juga dengan notaris. Nah, kan mungkin di sini juga teman-teman di sini banyak ya sebagai notaris. Apalagi sini saya lihat juga ada Pak Dani. Nah, ya di sini bisa kita koordinasikan. Nah, inilah juga fungsinya legal itu sendiri. Nah, kan untuk hal jaminan juga kita harus pahami bagaimana nanti dipasang HT tadi yang saya sudah singgung, juga terkait dengan eksekusinya. Nah, juga seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan warisan. Sebenarnya mungkin kalau bisa dilihat secara tidak langsung ya, warisan mungkin bisa tidak mungkin dikatakan itu bukan hubungannya dengan bank. Tapi ketika nasabah itu meninggal dunia, kan sekali lagi biasanya itu akan dikoordinasikan kepada legal. Ketika ada nasabah yang meninggal dunia, siapakah yang harus mengambil gitu kan? Siapa? Nah, kan tentu terkait dengan hal itu ada administratif atau prosedur ya. Si nasabah itu untuk mencairkan dananya, misalnya apakah memang si yang datang ini adalah ahli warisnya. Nah, kadang-kadang ada juga yang datang bukan ahli warisnya karena biasanya kemungkinan ahli warisnya misalnya masih di bawah umur gitu kan. Itu banyak juga terjadi seperti itu. Nah, ini bagaimana persyaratannya? Nah, biasanya kan kita minta kepada si nasabah ini entah surat keterangan ahli waris. Kalau sepengalaman saya itu kan dilihat berapa jumlah yang diajukan atau dicairkan. Misalnya 50 sampai 100 juta itu masih diperkenankan untuk menggunakan, tapi ini bergantung sama banknya yang masing-masing ya. Itu masih diperkenankan surat keterangan ahli waris. Tapi kalau sudah di atas 100 juta, kita biasanya minta surat akta waris ya. Mungkin ada Pak Dani nih, ini biasanya apakah notaris, tapi biasanya kalau misalnya keputusan pengadilan agama itu kalau memang sudah ada sengketa. Nah, ini banyak banget yang terjadi juga ke kita. Nah, itu yang di contoh-contoh yang seperti itu.
Nah, terkait dengan dia hubungannya dengan ini hukum syariah ya. Nah, kita langsung aja bicara mengenai hukum syariah. Terkait dengan hukum perbankan syariah, sebenarnya di Fakultas Hukum kurikulum mengenai perbankan syariah itu sudah lama ada. Tapi ketika sebenarnya setelah adanya undang-undang perbankan syariah, itu kan amanat dari undang-undang perbankan syariah, di mana di situ segala sengketa yang berhubungan dengan ekonomi syariah itu kan dilaksanakan oleh pengadilan agama. Nah, ketika pada saat itu ada yang berhubungan dengan ekonomi syariah, nah ini semua yang untuk sengketa syariah itu diselesaikan melalui pengadilan agama. Dan ini terus terang hal yang dilema. Dulu kebetulan saya dulu kan bekerja di bank syariah. Nah, dulu kita menggunakan arbitrase syariah ya, arbitrase syariah. Kemudian setelah adanya undang-undang perbankan syariah, nah itu kita mencoba berarti segala praktek-praktek yang sengketa ekonomi syariah. Nah, di sini ini ada kewenangan pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama ya di pasal 49. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Nah, berdasarkan hal itu berarti pengadilan agama punya kompetensi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah. Nah, ini hal yang seperti ini pun juga sebenarnya ini harus dibahas secara tersendiri ya. Nah, ini merupakan upaya positivisasi hukum perdata Islam pada saat itu. Nah, dengan adanya seperti ini, hukum perbankan syariah jadi masuk kepada hukum ekonomi syariah. Jadi sekarang sudah ada mata kuliah yang namanya hukum ekonomi syariah. Jadi malah lebih luas lagi. Kurikulum Fakultas Hukum itu memang jadinya jadi berubah-berubah. Nah, ini kan di sini sebagai acuannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama yang memperluas kewenangan pengadilan agama tadi, yang menambahkan bahwa pengadilan agama harus bisa menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan sengketa ekonomi syariah. Padahal seperti yang kita kenal, kita ketahui, pengadilan agama itu kan hanya menyelesaikan sengketa-sengketa yang sifatnya mungkin entah perceraian, perkawinan, wakaf, yang seperti itu. Nah, tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 2008 ya tentang Undang-Undang Perbankan Syariah, nah itu merupakan amanat bahwa segala sengketa ekonomi syariah itu diselesaikan dengan pengadilan agama. Nah, terus terang ini hal yang nggak mudah. Pada saat itu di tempat saya kerja itu hal yang memang dilema. Di satu sisi kita mengenal bahwa pengadilan agama hanya bisa menyelesaikan seperti itu tadi, ya entah zakat, wakaf, gitu kan, hibah, wasiat, gitu, di bidang perkawinan, gitu, hanya seperti itu. Nah, akhirnya kita jadinya seperti kayak mengadakan penelitian, gitu. Kita justru minta komitmennya nih para pengadilan agama, apakah memang benar udah bisa menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah. Terus terang aja kita nih secara operasional kita dipimpong sana sini. Dipimpongnya gini. Nah, kan Undang-Undang HT kita mau eksekusi ini nih jaminan Undang-Undang HT. Padahal Undang-Undang HT di situ dikatakan bahwa diselesaikan melalui pengadilan negeri. Pada saat kita mau melakukan eksekusi ke pengadilan negeri, itu terus terang kita
minta untuk ke pengadilan agama pada saat itu. Nah, kita bingung. Pada saat kita ke pengadilan agama bilang belum siap. Itu di tahun sebelum 2011-an deh. Gitu. Nah, itu setelah adanya undang-undang ini ya, perbankan syariah. Nah, kita terus terang pada saat itu benar-benar untuk menanyakan komitmen. Jadi hal-hal yang sangat dilema sekali, bahwa kita sangat kesulitan, dan bank-bank syariah yang lain pun juga demikian gitu. Nah, kompetensi pengadilan agama ini kan dituntut dengan adanya tadi amanatnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Undang-Undang Perbankan Syariah. Jadi harus bisa gitu. Akhirnya saya waktu itu menemukan ya, cuma mungkin saya belum tidak menampilkan slide di sini, bahwa keputusan untuk eksekusi jaminan itu sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung gitu. Nah, Pengadilan Agama Bandung lah yang seharusnya dengan adanya eksekusi yang keputusan Pengadilan Agama yang dilakukan di Bandung, Pengadilan Agama Bandung, semoga itu menjadi yuris. Meskipun terus terang tetap pengadilan agama lain, dan sekali lagi di Undang-Undang HT masih bicaranya bahwa eksekusi dilakukan oleh pengadilan negeri. Itu hal yang sangat dilema itu sampai sekarang gitu. Nah, itu pernah kita diskusikan dan pernah kita jadikan seminar, tapi tetap di dalam prakteknya saat ini masih ada kebingungan. Yang jelas semoga ini menjadi yuris yang di Bandung, meskipun belum semua hakim berani untuk melakukan hal ini gitu. Kemudian nih selain tadi upaya positivisasi hukum perdata Islam ya, di sini tadi sudah saya sampaikan. Nah, jadi begitu kalau memang untuk terkait dengan tugas tadi, tugas legal banking ya, selain mensupport dan mengelola dokumen ya. Nah, di sini juga ada mengelola administrasi, karena dokumen-dokumen itu kan ada ketentuan yang ngatur ya. Semua dokumen-dokumen yang diserahkan kepada legal, baik dokumen nasabah maupun dokumen pihak ketiga atau vendor, wajib disimpan. Nah, ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, tanggal 24 Maret. Nah, jadi secara administratif di sini legal berperan penting banget gitu, dari mulai operasional, dari mulai dokumen, dari mulai segala hal-hal yang berhubungan dengan surat menyurat, bahkan perjanjian-perjanjian itu memang melibatkan legal. Nah, ini didasarkan pada Undang-Undang Dokumen Perusahaan Pasal 11. Di sini dikatakan bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan wajib disimpan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Jadi di sini juga peran legal juga ini secara administratif. Nah, terampil dalam pembuatan opini legal. Legal banking dalam tugasnya jika dimungkinkan dapat membuat opini yang dituangkan secara tertulis. Biasanya setelah memeriksa dokumen, kemudian menganalisanya secara hukum, dan jika secara hukum ditemukan kejanggalan yang mengakibatkan kredit atau pembiayaan ataupun kerjasama tidak dapat dilaksanakan. Nah, sepengalaman saya pernah juga ngedrafting kontrak-kontrak dengan vendor. Nah, itu tektokan dari user biasanya dari unit terkait, divisi terkait yang menggunakan vendor tersebut gitu kan. Saya tentunya pastinya minta gitu kan draftnya gitu. Kalau kita kan hanya mereview segala hal-hal yang berhubungan dengan kerja, misalnya gini, kita mau nggak mencantumkan entah
jangka waktunya kapan gitu kan. Terus kemudian apakah misalnya sanksi, ketika misalnya sanksi, contohnya gini aja, kita melakukan perjanjian itu dengan vendornya ATM. Mesin ATM itu kadang nggak semua milik bank sendiri. Mesin ATM bisa jadi kita sewa dengan vendor. Nah, mesin ATM ini misalnya kita misalnya sewa ke dia dengan kondisi seperti apa, kemudian dengan jangka waktu berapa, dan nanti diletakkan di mana. Nah, untuk peletakannya pun juga semua administratif kan segala macam itu harus dengan izin-izin kita ke Bank Indonesia ya. Kita juga nggak bisa meskipun hanya menaruh ATM gitu, atau membuka cabang atau membuka kantor kas. Nah, itu memang secara legalitas tetap aja kita legal yang akan mengurusi itu semua. Nah, sekali lagi ya. Boleh saya ini ada pemberitahuan dari panitia, waktunya udah tinggal 5 menit lagi. Mungkin sekalian ini saya akan bisa sekalian dijawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Ini sekali langsung ya, ada satu pertanyaan dari Ibu Eri Khairiyah. Menyatakan, apakah tugas legal banking di bank syariah yang berbeda dengan legal banking, apa yang berbeda dengan legal banking di bank komersial biasa? Mungkin bisa sekalian di-sharing, Ibu? Ya, tadi kan seperti yang saya katakan, kalau misalnya di bank syariah kan ada plusnya. Kita harus paham mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah. Tapi kalau dengan bank-bank konvensional lain kan enggak gitu kan, hanya kita paham mungkin menjalani apa yang berhubungan dengan hukum positif ya. Oke. Jadi ada tambahan itu ya. Kita harus pahami hukum syariah. Jadi yang lain konsepnya sama dengan legal banking. Betul, gitu. Berarti rekan-rekan yang hadir kalau mau jadi legal di bank, ini ilmunya sama. Cuman ditambahkan oleh Bu Irda ada isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Oke, lanjut Bu Irda. Ya, mungkin ada buka pertanyaan atau bagaimana? Boleh. Kalau ada yang mau tanya, tinggal di ini. Ini ada satu lagi Bu Irda. Apa yang membedakan proses pengikatan hak tanggungan di bank syariah dan bank konvensional? Ada bedanya nggak tuh Bu Syariah? Bukan hanya bank tanggungan lah, pengikatan jaminan, baik gadai, fidusia atau hak tanggungan, apakah ada beda dengan yang bank konvensional atau tidak? Ya, terkait dengan ini seperti tadi yang saya katakan, secara legal, secara hukum positif, hal-hal yang berhubungan dengan hak tanggungan itu nggak beda. Kita kan mengajukannya kan ke notaris, gitu. Nah, yang membedakan adalah ini pembiayaan. Nah, kalau perjanjian pembiayaan itu memang ada hal-hal yang berbeda. Bedanya apa tuh pembiayaan? Bisa sedikit nggak dielaborasi? Ya, kan kalau pembiayaan kan ada yang namanya musyarakah, kita kan musyarakah mutanafisah. Nah, itu banyak lah. Itu kayaknya kalau bicara dalam ini satu sesi aja untuk satu perjanjian pembiayaan itu bahasnya panjang lebar nih, belum fatwanya gitu. Jadi gitu. Berarti prinsipnya yang beda dengan bank konvensional dalam rangka pengikatan pembiayaannya ya. Kalau bank konvensional pinjaman, kalau ini ya itu yang tadi ada berbagai macam ya, ada mudharabah, murabaha, syarikah dan segala macam. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan lagi, ini ada yang biar ini ada langsung nih, ada dari Pak Dani. Silakan Pak Dani. Mohon dibukakan di unmute. Ya, silakan. Pertanyaan titipan untuk mungkin mahasiswa hukum atau sarjana hukum, baik yang baru maupun sudah pengalaman, kemungkinan berkarir di bank syariah itu bagaimana? Apakah bisa sampai misalnya tingkat manajerial atau hanya ya di legal saja? Karena setahu saya di bank itu kalau legal biasanya ya dia masuk di legalnya, ngomong perjanjian, kemudian corporate secretary, compliance, terus yang paling tough sebenarnya justru di hubungan industrial. Apakah bisa naik misal jadi direktur keuangan kayak teman kita itu ada satu atau gimana? Terima kasih. Ya, tadi ini menarik nih dan tantangan sekali. Kan di bank itu kan ada compliance director. Jadi legal itu di bawah compliance. Nah, inilah bisa lah, tentu bisa dong.
naik ke atasnya. Begitu. Gimana Boleh Pak? saya tambahkan? Mungkin silakan, untuk Pak. rekan-rekan, gini, untuk di bank-bank tertentu ada namanya program manajemen training atau ODP atau eksekutif development. Nah, manajemen training itu biasanya bukan cuman dalam satu bidang ekonomi gitu. Saya pengalaman itu ada banyak, bahkan ada yang sarjana nuklir, orang dari fakultas MIPA itu bisa masuk ke manajemen training itu. Jadi kalau multidisiplin ya, Bang. Multidisiplin kalau di bank itu. Jadi kalau Anda masuk ke bagian manajemen training, biasanya karirnya justru nggak di legal. Biasanya karirnya di bagian bisnis dan sebagaimana. Nggak brainwash, Bang. Nah, tapi kalau Anda memang masuk sebagai lawyer, ya seperti yang tadi Ibu Irda bilang, the top positionnya itu adalah legal director and legal compliance and director biasanya. Atau kalau Anda jago mengenai masalah tenaga kerja, bisa masuk ke bagian HR. Gitu. Nah, mungkin itu. Mungkin ada tambahan lagi Pak Bu Irda? Ya, mungkin gini ya. Image-nya banyak orang itu legal itu hanya terkait dengan dia sebagai staff doang ya. Ya. Pengalaman di saya enggak, gitu kan. Ya alhamdulillah saya sudah sudah ini ya enggak ini ya bukannya nyombong gitu. Tapi yang jelas bisa jenjang karir itu untuk sebagai legal itu juga bukan cuma staff doang. Mungkin orang berpikir, oh hanya sekedar mengurusi administratif. Enggak. Gitu kan. Tadi kan soal fungsinya juga dia kan sebagai ini kan penasehat direksi. Gitu. Nah, sebagai penasehat direksi tentu levelnya juga berbeda gitu. Nah, alhamdulillah saya pernah mengalami di situ gitu loh. Jadi artinya untuk kesempatan kita ini orang yang sarjana hukum untuk karir di legal itu bukan juga cuma sekedar administratif doang gitu ya. Gitu, ya, Pak Dani. Oke. Ada pertanyaan lain? Monggo. Ya. Mungkin Pak Dani kalau ada udah cukup ya. Cukup dari saya. Makasih Bang Indra. Oke. Mungkin dari rekan-rekan kalau ada pertanyaan yang lain. Nah ini kalau enggak saya boleh tanya enggak sedikit nih. Agak menarik yang masalah tadi dibilang ada pengadilan agama. Saya ingat waktu zaman dulu, waktu saya sempat aktif di perbankan bahwa perbankan berusaha mencari, mereka tidak akan maju ke pengadilan, tapi mereka akan mencoba arbitrase gitu. Walaupun terkadang beberapa kali di arbitrase tidak sepenuhnya putusan arbitrase itu pro kepada bank. Gitu. Nah, apakah sekarang ini arahnya sudah ada tendensi mayoritas lari ke pengadilan agama untuk penyelesaian perselisihannya? Iya. Kan tadi sudah saya sebutkan berdasarkan amanat dari Undang-Undang Perbankan Syariah sendiri itu kan artinya segala sengketa syariah itu harus diajukan ke pengadilan agama. Memang pada awalnya dulu saya menggunakan arbitrase syariah nasional kan. Nah, nah di situ pun juga kan kekuatannya mungkin masih tetap diragukan ya. Yang jelas masih ini di tingkat pengadilan. Nah, itu banyak dipertanyakan pada saat itu bank syariah kalau hanya sebatas arbitrase syariah itu agak gimana gitu. Nah, akhirnya ya dengan adanya amanat Undang-Undang 21 2008 kita berkeras bahwa memang harusnya pengadilan agama lah yang harus punya power nih untuk menyelesaikan segala sengketa-sengketa ekonomi syariah, dan mudah-mudahan sampai sekarang ya gitu. Ya, walaupun masih dilema ya. Ya kan HT aja untuk penyelesaiannya dia masih menggunakan pengadilan negeri gitu loh. Nah, kita ke pengadilan negeri, kadang-kadang pengadilan negeri mempimpong. Ini urusannya pengadilan agama. Waduh, gitu. Nah, begitu. Oke. Kalau boleh saya tanya lagi, ini kan ada pengadilan, ada perbankan konvensional, ada perbankan syariah. Apa sih sebenarnya yang menarik dari perbankan syariah? Kalau saya misalnya punya perusahaan gitu, saya mau minjam di syariah atau di konvensional. Konvensional ya kita udah mulai mengerti kan, kok syariah banyak yang nggak ngerti. Kalau sedikit aja bisa kasih ibuin, apa yang menarik dari perbankan syariah ya? Selain dari masalah religius ya.
Ya. Yang jelas kan ini apa namanya tanpa bunga kan, kan? Pada prinsipnya kan bagi hasil gitu. Nah sebenarnya kalau bicara mengenai bunga adalah riba, ya. Secara teori itu bukan hanya ada di dalam Al-Quran kan, pernah mungkin dulu ada mata kuliah bank dan asuransi hukum Islam ya. Nah, di situ kita lihat bahwa dikatakan bunga adalah riba bukan hanya diatur di dalam Al-Quran, tapi di Alkitab pun ada gitu loh. Gitu ya kalau misalnya mau bicara mengenai ini ya, mengenai bunga adalah riba gitu ya. Nah, tapi prinsipnya tadi yang membedakan adalah kita tidak menggunakan bunga. Gitu. Kita pakai bagi hasil gitu. Bagi hasil adalah kalau tidak ada keuntungan, tidak ada yang bisa dibagi gitu. Gitu. Jadi lebih secara benefitnya adalah tidak ada kewajiban pembayaran bunga, pembayaran sesuatu kalau perusahaan tidak untung. Itu yang ini ya. Tapi kalau agak menarik itu. Mungkin itu yang memang harus dikasih kepada bahwa prinsip bank bagi hasil ini, profit sharing ini, itu menariknya di situ ya. Karena memang kan ada permasalahan di perbankan adalah jika suatu saat ada dalam keadaan ekonominya perusahaannya buruk, walaupun bisa melakukan restrukturisasi, tapi ada kewajiban bayarnya. Tapi kalau berarti di perbankan syariah untuk kewajiban bayarnya bisa dikesampingkan karena adanya kerugian gitu ya Pak. Ya Mbak ya. Oke, menarik. Mungkin ada yang lain lagi karena waktunya sudah menjelang saat-saat akhir. Ya. Bahkan sudah melewati nih, harusnya 13.50. Sudah melewati. Ya soalnya kalau untuk bicara mengenai perjanjian syariah pembiayaan banyak ya, panjang ya. Banyak mungkin, itu akan ya ada bisa closing dari Bu Irdah. Kenapa? Bisa karena udah habis, silakan di closing. Ada pesan atau penutupan dari Bu Irdah? Ya, baik, dari hal apa yang saya sampaikan, yang jelas untuk kita sebagai legal gitu kan, nilai tambahnya bekerja di perbankan syariah adalah itu tadi, kita harus paham hukum ekonomi syariah gitu. Nah, selain kita sudah memahami secara legal di hukum positif kita bisa tahu, tapi hukum ekonomi syariahnya kita harus paham. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Bu Irdah. Mungkin panitia bisa ini sudah selesai. Jadi terima kasih pada rekan-rekan yang hadir, baik mahasiswa maupun yang sudah lewat dari mahasiswa, rekan-rekan semua yang telah hadir mendengarkan pemaparan dari Ibu Irdah mengenai legal banking di perbankan syariah. Semoga ini bisa menjadi bahan bagi rekan-rekan, terutama dari mahasiswa-mahasiswa yang belum lulus atau yang akan lulus, bahwa ini loh skop kerja. Jadi kita mulai tahu apa aja yang harus kita siapin sih kalau kita mau jadi kerja di bank, terutama di bank perbankan yang syariah. Mungkin itu aja. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Irdah dan Pak Indra. Saya mohon izin untuk mengakhiri kelas saat ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta meramaikan acara hari ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.